kan ada kawasan misalnya kawasan nah buat kriteria penentuan alternatif. Oh, saya pertama yang sesuai dengan kriteria alternatif itu ini saya satu, ini artinya di metode saya dua, di sini saya tiga. Nah setelah ada alternatif ini buat lagi kriteria namanya kriteria pemilihan saya. Setelah ada alternatif Anda pilih dalam mana yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsi ya proyek Anda ya. Yang mana buat kriteria oh ternyata terpilih alternatif satu, lalu Anda datang ke saya buat existing saya. Setelah existingnya terkumpul, existing itu mulai dari lingkungan sekitar, utilitas sekitar saya, vegetasi, apalagi ya, hidrologi, klimatologi, topografi, ya macam existing. Setelah dapat existingnya baru Anda analisa saya. Analisa ini dibutuhkan bila kondisi existing site-nya belum sesuai dengan fungsi yang akan Anda taruh di dalam. Baru analisis. Kalau sudah sesuai ya tidak usah, kan sudah existingnya. Kalau yang arah berarti terkena matahari itu tidak perlu dianalisis ya. Karena sudah pasti itu terbit di timur, ke selatan, barat, memang analisis mau ada bintang, ke utara, ke selatan, kan enggak. Nanti data itu menjadi data ketika Anda menyusun konsep bangunannya, konsep masa bangunannya ya. Oh kalau bangunan saya menghadap arah terbit dan terkena matahari, apa yang harus saya lakukan agar sinar tidak masuk kayak ini ya? Oh, saya nanti ada sunshading, second skin gitu ya. Kalau dengan cara itu nggak cukup, tambahkan vegetasi gitu. Itu menjadi data, bukan untuk dianalisis. Yang perlu Anda analisis sebenarnya hanya pemikiran dan will up area yang wajib. Yang lainnya tergantung pada fungsi ya. Kalau sudah sesuai dengan fungsi, misalnya topografinya, proyek Anda perlu site datar gitu ya. Site yang terpilih sudah datar ya wes, nggak usah analisa lagi. Ya, ya. Oke, baru analisa hasil akhir dari program site itu adalah karakteristik tapak. Kenapa berubah dari site menjadi tapak? Karena itu. Kalau site itu lahan yang belum disesuaikan dengan fungsi. Ya. Nah kalau tapak itu lahan yang sudah dianalisis, yang sudah disesuaikan dengan fungsi. Jadi fungsi itu siap masuk saja ke dalam tapak. Makanya sebutannya tapak. Makanya pengertiannya rancangan tapak, bukan rancangan. Ono ya, biarkan dia punya ya. Ini saya kira itu ya, mungkin saya hanya ingatkan itu. Silakan ini dan kita lanjutnya. Iya. Tapi enggak jam 19. Ya. Ya. Saya lanjut begini. Ya, saya di bawah aja. Ngajar PPA. Ya, saya itu ya. Oke. Sip. Terima kasih. Bisa duduk di sana aja Kak? Saya di sini terhalang.
join ya. Kamu masuk kelompok mana? Yang bisa pilihannya 1, 2, 3, 4. Yang 5 sudah 6 orang. Yang 4 aja dah. Yang 4. Kelompok 4 siapa? Oke ya, saya masukin sama orang lagi. Ini berapa deh? NIM 21. Angkatan? Angkatan 24. Oke, terus namanya. Oke. Saya lanjut jelasin sedikit lagi. Tadi Pak Nuri sudah menjelaskan sebenarnya alurnya kita akan membuat apa di mata kuliah Studio 3 ini. Mungkin akan agak berbeda dari mata kuliah Studio 1 dan 2 yang sebelumnya, karena adik-adik atau rekan-rekan baru belajar apa dan baru belajar programming itu di semester lalu, gitu ya. Kan programming itu sudah belajar di metode perancangan 1. Untuk TAPA juga sudah belajar di dasar-dasar perencanaan TAPA. Ada yang tidak lulus di 2 mata kuliah itu? Ada yang tidak lulus? Sudah ya. Kalau sudah lulus berarti kami tidak perlu lagi mengajarkan teori mengenai bagaimana caranya membuat programming. Seperti yang tadi Pak Nuri jelaskan, program itu ada 3. Kemudian kita juga tidak perlu mengajarkan bagaimana caranya menganalisis site sampai dengan membuat program site. Karena kami menganggap kalian sudah memahami karena sudah lulus 2 mata kuliah teori itu. Untuk secara persentase, tadi mungkin Pak Nuri juga sudah sampaikan bahwa persentase bobot penilaian yang paling tinggi itu ada di poin evaluasi 2. Evaluasi 2 itu isinya adalah program ruang, program fungsi, dan program site. Itulah yang mendapatkan nilai persentase paling besar di mata kuliah ini. Jadi jangan sampai ngawur-ngawuran membuat program itu, karena itu nilai evaluasi 2 kalian kecil, kemungkinan nilai akhirnya juga akan kecil. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah buat kontrol itu nanti ada 5 evaluasi, ada nilainya masing-masing evaluasi. Itu bukan yang kami jumlahkan terus kami rata-ratakan bagi 5 gitu ya, enggak. Itu ada persentasenya dari evaluasi 1 sampai evaluasi 5 yang berbeda-beda. Nanti saya jelaskan bedanya di mana, sampai mana tugasnya tugas kelompok, sampai mana tugasnya tugas individu. Ya. Oke. Supaya harusnya tadi yang proses sudah ya, atau secara garis besar sudah jelaskan Pak Nuri. Oke, untuk ketentuan tugasnya kita akan mengerjakan untuk mendesain project itu akhirnya adalah desain individu dengan ketentuan adalah single function. Nah, single function dia di satu fungsi dengan ketentuan fungsinya given, jadi boleh dipilih nanti ini adalah pilihan fungsinya, dan juga setting lokasinya diberikan 3 pilihan. Jadi setting lokasinya ada yang di di pegunungan, ini koma ya harusnya di pegunungan, terus ada yang di dataran itu maksudnya yang landai di perkotaan biasanya. Kemudian yang terakhir adalah yang di pesisir. Itu adalah proyek yang harus dikerjakan di semester ini di Studio 3. Jadi fungsinya tidak perlu cari, tinggal mencari lokasinya saja, dan ketentuan settingnya juga sudah ditentukan. Misalnya saya menentukan untuk yang setting lokasinya di pegunungan, boleh pilih mau yang di Google atau yang mau pilih yang di Google atau pegunungan yang lainnya juga boleh. Ya, atau misalnya dataran mau di Badung kah, mau di Denpasar kah, Gianyar kah, Asem, Buleleng, asal dia dataran. Transisnya ya, kenapa kita menentukan setting lokasi? Karena di situ akan membedakan saat kalian membuat analisis dan program site. Tentunya beda. Apakah ada cut and fill di sana? Bagaimana menyesuaikan juga kondisi site dengan 3 lokasi ini yang sangat signifikan berbeda. Kemudian di Stupa 3 ini sebenarnya tidak perlu mencari aturan eksternal lagi, karena kami sudah menentukan, dan yang kami tentukan itu adalah harus paham ya antara minimal
dan maksimal. Untuk luas lantai dasar bangunannya itu minimal di 250 meter persegi. Jadi luas lantai dasar atau lantai 1 itu minimal di 250 meter persegi. Lebih dari itu boleh, kurang tidak. Kemudian yang dikunci lainnya adalah luas lantai keseluruhan maksimal. Jadi luas lantai keseluruhan maksimal adalah 500 meter persegi. Jadi karena ketentuannya di sini adalah masanya harus minimal 2 lantai. Nah, jumlahnya minimal 2 lantai. Jadi kalau misalnya lantai dasarnya luasannya di 250 meter persegi dan kalian 2 lantai, lantai keduanya misalnya sama juga harus 250 meter persegi. Itu adalah standar minimal. Tapi kalau misalnya kalian mau membuat 3 lantai, boleh aja. Tapi misalnya di lantai 1 250 meter persegi, di lantai 2 200 meter persegi, di lantai 3 jadinya berapa? Jadinya berapa? 150. Kok berapa? 150 meter persegi. 150. Coba saya kok error, saya remedi matematika apa gimana ya? 50. Lihat ya, luas lantai keseluruhan maksimal. Lantai keseluruhan itu maksimal 500. Kalau lantai 2, lantai dasarnya 250, lantai 2-nya 250. Kalau lantai 3, boleh nggak dengan ketentuan lantai 1 di 250. Misal saya pakai lantai 2 itu di 200 meter persegi, di lantai 3 berapa? 50 gitu ya. Boleh. Yang itu harus paham, yang mana kalimat yang menggunakan kata-kata minimal, yang mana menggunakan kata-kata maksimal. Jadi jangan sampai kalian terkecoh dengan persyaratan ini, jadi kaku sekali, stres lah kalian mencari lahan yang luasannya 500 kok ketipu 500. Luas lahannya minimal 500. Minimal 500 ya. Kalau misalnya 600 boleh. 550 boleh. Tapi yang ditentukan adalah luas lantai dasar minimal. Misal kalian kalian dapat site luasannya 600 meter persegi, kemudian kalian pakai KDB maksimalnya di 50%. Berapa luas lantai dasarnya? Ayo coba dengerin pelan-pelan. Misalnya kalian dapat site luasannya 600 meter persegi, kemudian KDB kalian gunakan maksimal di 50%. Berapa luas lantai dasarnya? 300. Paham ya? Kan sudah saya pernah jelaskan di tapak untuk masalah itu. Jadi kalian nggak perlu yang ketipe kaku dengan persyaratan ini, boleh bergerak, tapi harus paham di mana yang maksimal, di mana yang minimal. Jangan sampai keliru di bagian sana. Oke, KDB harusnya udah paham ya, maksimal. Jadi kalau mau pakai KDB 20% wes, KDB 30% boleh. Terserah kalian mau mendesain, misalnya saya mendesain restoran Bu, dengan konsep lebih banyak untuk diningnya itu di taman, di ruang luar. Otomatis KDB-nya akan bisa jadi lebih kecil. Tapi tetap, walaupun KDB-nya kecil, luas lantai dasar yang mengikat itu tetap minimal di 250 meter persegi. Kuncinya berarti area lahannya yang jadinya lebih besar. Itu ya, paham kan? Paham. Oke. Kemudian KDH minimal di 10%. Saya juga sudah sempat jelaskan di mata kuliah di semester lalu KDH itu yang bagian mana. Bukan serta-merta baru KDB-nya 50%, sisanya 50%-nya lagi adalah KDH. Itu ya, makanya KDH yang dikunci itu minimalnya di 10%. Kemudian tidak ada basement di desain studio ini. KTB maksimalnya 15 meter persegi. 15 meter persegi dihitung dari dasar tanah sampai ke kan sering kan dengar di Bali meter kan? Sampai meter? Sampai meter. Ya, maksudnya bukan meter persegi. Oh ya, 15 meter ketinggiannya. Dihitungnya dari dasar tanah sampai ke ring balok teratas. Ring balok teratas. Itu ya, yang harus dipahami. Kemarin saya di reka banyak yang masih belum paham 15 meternya sampai mana. Ada yang persepsinya 15 meternya sampai ujung atap, gitu. Kan beda-beda ya.
Jadi supaya sama-sama paham dulu untuk di persyaratan, supaya kalian nggak kaku nanti bergerak. 15 meter sampai di ring balok teratas. Kemudian ya, jumlah lantai bangunan minimal 2 lantai. Tadi saya sudah bilang, boleh 3 lantai, tapi kuncinya tetap di luas lantai dasar dan di luas lantai keseluruhan maksimal. Nah ya. Kemudian untuk fungsinya nanti boleh kalian baca sendiri, ada beberapa pilihan. Tadi saya sudah sempat diskusi juga sama Pak Nuri. Kita tentukan di 5 kelompok ini tidak ada fungsi yang sama. Setelah menentukan jumlah kelompok, nanti saya akan random picker aja, kelompok mana yang keluar duluan, begitu ya. Itu yang boleh memilih duluan. Karena saya nggak menentukan, bukan berarti yang kelompok 1 boleh memilih fungsi duluan. Misalnya ada 2 kelompok yang mau sama-sama fungsinya galeri, yang mana yang harus saya setujui? Ya, supaya nggak rebutan. Nanti kita random picker ya, setuju? Setuju. Oke. Untuk keluaran tugasnya, keluaran tugas dan sistematika dokumen ini kalian bisa baca antara di TOR atau di time schedule. Isinya sama. Ini ya, kalau cara baca di time schedule ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kalau di TOR juga sama, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Hanya saja di time schedule lebih detail dan sudah ada target untuk evaluasinya kapan. Ya, yang warna kuning evaluasi 1 ini adalah evaluasi yang harus sudah kalian finish dan siap dinilai. Jangan lagi baru ada yang di timeline evaluasi 1 tapi belum selesai, baru minta bimbingan. Itu tidak akan kami terima. Jadi misalnya seperti hari ini adalah pertemuan pertama, harusnya kita sudah bagikan, nanti saya akan bagi fungsinya. Per hari ini sudah mulai progres. Jadi yang warna biru ini adalah progres. Di minggu depan kita punya 1 kali pertemuan lagi untuk kalian bimbingan. Apakah boleh sebelum studio minggu depan bimbingan tuh? Boleh. Hubungi saja dosen pembimbingnya. Jangan setelah studio minggu depan baru minta bimbingan, karena jadwalnya terlalu mepet dengan evaluasi. Itu ya, dimanfaatkan dulu waktunya, karena untuk evaluasi 1 ini kita hanya punya waktu. Tapi kalian enak sih kepotong kena libur 1 minggu lagi, masih bisa sambil ngerjain. Tapi jangan setelah libur baru minta bimbingan sama dosennya ya. Jadi kalau bisa kalian bimbingan sudah di minggu depan, entah hari Kamis atau sebelum hari Kamis. Jadi setelah bimbingan kalian punya waktu lebih banyak untuk revisi. Kemudian di tanggal 26 Maret kita sudah evaluasi pertama. Dan untuk info, evaluasi 1 adalah tugas kelompok. Hanya 1 evaluasi yang merupakan tugas kelompok. Evaluasi 1 ini dipakai acuan untuk mengerjakan tugas individu berikutnya. Misalnya di dokumen 1, di evaluasi 1 ini kalian akan menentukan dulu, misalnya ya, kalian memilih fungsi restoran. Di sini kalian cari dulu gambaran umum untuk restoran itu definisinya apa sih? Restoran itu ada jenisnya apa aja sih? Ada fine dining, ada fast food, ada family dining, ada seafood restoran. Itu semua pasti beda-beda kan karakternya. Itu harus dijelaskan dulu di awal. Cari gambaran umum, cari materi sebanyak-banyaknya gitu ya. Sudah masuk ke spesifikasi proyek, kalian sepakat di kelompok itu untuk menentukan kalian mau mendesain restoran dengan jenis apa. Itu sudah disepakati di kelompok ya. Jangan sampai nanti di evaluasi 2-nya satu kelompok ada yang bikin fast food restoran, ada yang bikin fine dining restoran, udah nggak kepakai berarti evaluasi 1-nya. Jadi evaluasi 1 itu harus dibuat bersamaan, yang dijadikan acuan untuk mengerjakan di evaluasi berikutnya di tugas individu. Itu ya, paham? Paham. Kalau misalnya begini, nanti akan ada case, misalnya di evaluasi 2, Bu, kami kesulitan atau ada revisi rasanya perubahan, tapi kami sudah sepakat dalam satu kelompok. Boleh tidak? Boleh, tapi revisi juga yang evaluasi 1. Itu ya, karena nanti di akhir pada saat UAS semua akan dikumpul kembali dari evaluasi 1, 2, 3, 4 jadi satu dokumen.
apakah sinkron atau tidak. Gitu ya. Kemudian, nah detail apa saja yang diminta sudah ada di sini. Jadi kalian harusnya nggak perlu bingung mengerjakan apa. Kemudian masuk di evaluasi 2, ini sudah dibikin individu. Setiap orang sudah mengerjakan satu, jadi sudah mulai mengembangkan, membuat konsep dasarnya apa sih, tema rancangannya apa sih. Itu ya, di metode kan udah ya sama Pak Mangde. Saya kan juga ngajarin metode. Nah, di metode ini, nanti di metode perancangan 2 kalian akan berjalan berbarengan dengan studio ini. Jadi kalian yang sebelumnya nggak tahu apa sih konsep dasar dan tema juga akan dijelaskan di mata kuliah metode. Ya, tapi tenang aja, tetap penilaian terbesar itu adanya di program. Program kan udah dijelaskan semester lalu. Harusnya kalian sudah pernah trial di semester lalu. Sekarang harusnya sudah paham. Sama juga dengan konsep perencanaan dan perancangan ini. Konsep perencanaan udah paham semua kan? Konsep perencanaan udah paham semua kan? Sudah atau belum? Coba lihat, udah pernah belum buat konsep zoning, konsep entrance? Sudah kan ya? Jadi familiar dengan konsep perencanaan ya? Sudah. Kenapa saya wanti-wanti waktu tapak belum keluar bangunan? Berkali-kali saya bilang belum keluar bangunan. Gak perlu mendesain bangunannya akan jadi seperti apa looknya. Karena itu akan masuk nanti di konsep perancangan bangunan. Di sini baru dia keluar bagaimana konsep ruang di dalamnya, yang hubungan antar ruang itu kan saya berkali-kali bilang di tapak nggak perlu ngebahas itu. Kemudian di sini baru keluar konsep wujud bangunan. Oke, di mana nanti fasad depannya? Kan berkali-kali saya bilang di tapak nggak perlu karena kita masih ngebahas mengenai konsep perencanaan. Gitu ya. Oke, nanti ini lumayan lama juga targetnya, masih di evaluasi 3. Jadi setelah pertemuan ke-8 baru kalian masuk ini. Nanti udah gilir ya. Kami sekarang akan masuk, tim dosen ini masuknya dari pertemuan 1 sampai 8. 8 itu sampai di evaluasi 2 seharusnya ya, di pertemuan 8. Setelah evaluasi 2 akan dilanjutkan oleh tim dari ada Pak Prof. Rona, ada Bu Meda, dan beberapa dosen lain. Ya, nanti tapi pemahamannya tetap sama dan kalian tetap melanjutkan tugas yang sama. Oke, nanti detailnya ini akan saya share. Kemudian, nah mungkin kalian ada melihat tulisan maket 2 ya, ada 2 bagian maket. Nah, yang maket studi ini adalah maket yang bukan untuk presentasi, bukan yang harus bagus-bagus pakai cutting laser gitu, enggak. Tapi maket yang memang kalian pakai untuk kalian berpikir masih bisa dipindah-pindah ruangnya. Misalnya kalian coba trial and error itu dalam maket. Biasanya kan kalian coba-coba dalam bentuk 3D ya. Ini yang kalian juga harus belajar di sini, studi 3 dimensi. Nah, kalian juga kami minta untuk belajar trial ruang itu dalam segi maket. Kalian boleh pakai kardus, boleh pakai karton, boleh. Dan bisa dilepas antara ruang lantai 1 dan lantai 2 dan sekat-sekat itu bisa kalian coba-coba. Jadi itu yang nanti dijelaskan ke kami bahwa Bu ternyata saya coba kalau misalnya pembatas ruangnya di sini dia akan jadi lorong panjang banget, dan begitu saya coba pakai senter ternyata secara pencahayaan akan gelap sekali. Nah, yang bagian yang seperti itu yang kami mau. Jadi saya buatnya pisah. Nah, itu yang kami mau kalian belajar dari studi market itu yang seperti itu. Bukan market yang tiba-tiba rapi sekali udah jadi. Enggak. Itu adalah market yang di akhir, di market representatif. Jadi di saat kalian sudah selesai melakukan programming, membuat konsep, udah final gambar kerjanya, ya representatif silakan lah nyerah. Ya, kalau yang market studi adalah market untuk belajar. Kemudian di sini kalau misalnya kalian lihat ada 2 tulisan tampak dan potongan di gambar kerja. Oh, gambar kerja yang perlu kami tekankan adalah kami tidak menerima gambar kerja yang hanya explode dari SketchUp, tidak berisi keterangan dan lain-lain. Sudah lulus mata kuliah struktur dengan bangunan 2 lantai? Sudah kan? Harusnya sudah paham struktur ya. Saya pernah beberapa kali menemukan mahasiswa yang membuat gambar potongan, hanya membuat gambar potongan arsitektural yang dari SketchUp. Di section, terus di explode, udah gitu aja, nggak isi keterangan, nggak isi potongan fondasinya, nggak isi strukturnya, tidak detail, tidak isi ukuran dan lain-lain. Itu yang tidak bisa kami terima. Kalau kalian menggunakan sebagai acuan
sebagai acuan proporsional gitu ya. Kalian explode dari SketchUp, terus kalian tracing ulang, boleh, tapi kemudian didetailkan kembali. Kami tidak menerima hanya explode terus dikumpul gitu aja. Itu ya. Di bagian gambar perencanaan, harusnya sih di kelas A5 ini sudah paham ini ya, sudah paham mengenai gambar kerja. Ada yang nggak kerja? Ada yang pengangguran? Atau kerjanya bukan di bidang arsitektur? Ada yang kerjanya tidak di bidang arsitektur? Di bidang apa? Apa? Retail. Tapi paham gambar kerja? Paham. Ada lagi yang lainnya? Wirausaha. Wirausaha. Paham gambar kerja? Paham. Paham. Semua bisa AutoCAD kan? Boleh, mau pakai AutoCAD, mau pakai Revit, boleh. Kemudian di gambar aksonometri, ini aksonometrinya bukan dipisah antara aksonometri struktur dan utilitas, tapi dia digabung dalam satu aksonometri di mana gambar strukturnya akan ketemu dengan jalur-jalur utilitas kalian, supaya bisa belajar apakah kabel itu harusnya ada di sebelah mananya kolom, di sebelah mananya balok. Itu yang harusnya kalian bisa tahu, kelihatan di aksonometri, bukan yang dipisah. Oke? Kemudian, ya ini oke lah standar. Di studio ini kalian sudah harus membuat video animasi juga. Studio lalu rasanya belum. Kemudian nanti di akhir akan ada poster. Nah ini gampang lah, nanti akan dijelaskan lagi target-target di setiap menuju evaluasinya. Jadi kita fokus dulu untuk persiapan kalian bisa menuju ke evaluasi 1 dengan membagikan fungsi dan juga ini udah semua ya, ada yang belum namanya masuk. Saya mau close access soalnya. Sudah ya? Saya sudah close access, jadi kalian sudah tidak bisa edit lagi. Nah sekarang karena ada 5 kelompok, saya akan bagi dengan random picker. Oke, kelompok yang keluar nomor pertama boleh bebas pilih fungsi. Yang terakhir silahkan diterima aja nanti ya. Kita tidak boleh fungsi yang sama. Oke, kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, kelompok 4 mau ambil fungsi apa? Pilih fungsinya. Diskusi dulu 1 menit. 1 menit ya.
Nomor 3. Nomor 3. Ayo, si. Ngomong siapa? Nih. Villa nggak boleh, karena udah ada yang pilih. Tadi Villa tuh mana? Oh, saya okein nanti Villa nggak ada tuh si Villa. Nggak ada kursi Villa. Ini lain? Beda. Iya. Beda soalnya pengertiannya saya oke aja. Yuk, malah ulang lagi nomor 4 tadi. Kayak apa? Bacanya di sini. Ya, saus. Pilihannya. Bentar. Apa? Ini kan ada bilang. Sisik melentur belen. Ayo, 10. 9. Saus kan? Saus. Jelas ada bilang tuh ya. Ini bilang. Nomor berapa tadi ya? Nomor 3. 4. 4. Maksudnya yang setelah itu. Oh ya, 3 Nomor 3. Galeri. Nih. File extend kiriman. 1. Kelompok 1. Ayo. Mana kelompok 1? Apa? Spa. 1 menit. Penginapan. Tapi cara ke hotel cuma lebih dikit. Infrastruktur itu. Kos-kosan tapi lebih untuk mungkin liburan. Hotel. Si kolam set. Hostel? Atau apa yuk? 10. 9. 8. Restoran. Hostel Udah kapsul final? tuh. Ya, Kabin. restorannya. Kabit. Cari kabin. Wih, lu kan pernah semuanya dosa. Cuma ini guys. Oh sih, kayak gini. Sempur gitu. Oh, kopi. Halus sih. Menang Sampai yang minimal lantai 2 kan. ngenain MVP ini gue bingung ya. Nomor 2 mana? Art shop. Nomor 5. Restoran udah, art shop udah, galeri udah, guest udah. Gym lumayan surveinya ketemu cowok-cowok nanti pas saja. Tapi kan ada perempuan juga. Apa? Gym di pegunungan. Gym with view. Keren. Pegunungannya. Panggung. Utamanya. Ayo 10. Lagu ngelah kok nih kontur. Side kontur. Benar nih, Jim. Udah. Sih ada. Singra, itu penen bis, paham sih sebenarnya. Tapi kan bimbingan tuh agak bertakon. Mungkin benar. Panggung. Udah ya. Sebelum itu saya ini dulu. Ada yang mau mengajukan diri jadi korpi? Ada yang mau mengajukan diri jadi korpi? Ayo mohon perhatian sebentar aja. Sebentar aja. Belum mulai diskusi, saya belum ada lokasi kalian. Ada yang mau mengajukan diri jadi korpi? Nggak ada. Jadi untuk saya sudah sebut. masih banyak tambah. Iya. Yang terakhirnya 3. Nih. Nah, itu dia. Jadi mau lama.
Mana? Pak. Ada. Ada Pak kali sekitar Pak Putra. Oh iya. Mana? Orangnya? Jauh. Masuk. Oke. Siapa aja? Ya. Pak takdir. Pilih satu orang temen yang bakal bantu. Ayo siapa? Baik, siapa Rizky? Sebentar. 정신 Bagus aja 16 dimakin 16 Iya, Made bagus. Oke. Tugasnya mulai minggu depan buat toko, kemudian sebelum kelas saya nggak mau kayak tadi ya, kalian kan udah semester 4 sudah tahu jadwalnya di mana, ruangannya di mana. Begitu sampai kampus, kalau ruangannya belum kebuka, minta kunci di sekretariat fakultas, minta kunci, minta remote TV, minta spidol. Itu aja pastikan sama absen. Jadi pas masuk kelas bukan kami yang buka kelasnya, hidupin AC, hidupin TV dan lain-lain. Kalian nongkrong di luar. Itu yang mulai minggu depan karena kalian besar 4 orang mahasiswa baru lagi. Oke, per hari ini harusnya sudah mulai bisa progres karena sudah punya kelompok dan sudah ada fungsi. Sembari itu kami tentukan lokasinya di mana, tapi itu hanya setting lokasi. Nanti terserah kalian lah. Kan kalian menentukan kriteria lokasi dan kriteria site. Kriteria lokasi sama site beda ya. Tahu bedanya antara lokasi sama site kan? Tahu kan? Oke, tahu. Nanti kalian kan kami hanya berikan settingnya saja. Kalian yang menentukan nanti mau pilihkan di daerah. Sebelum itu, hati-hati. Cari definisi yang benar-benar bukan berdasarkan apa yang kalian lihat aja ya. Misalnya kalian lihat guest house gitu. Terus kalian lihatlah, oh yang pokoknya judulnya adanya guest house gitu di Google, kalian anggap itu yang benar. Kalau saya saran ingat di bagian gambaran umum ini, apalagi ada landasan pustaka dan teori itu, cari sumber yang jelas. Minimal ada buku atau artikel yang benar-benar artikel ilmiah ya, bukan artikel dari WordPress. Atau WordPress ya, atau Blogspot yang macam-macam yang ada di Google, tapi carinya benar-benar yang dari artikel ilmiah gitu ya. Jadi begitu nanti ditanya definisinya apa, klik langsung dari KBBI boleh, tapi bukan dari Wikipedia ya. Wikipedia itu semua orang bisa ngedit kok, saya juga bisa ngedit, jadi itu tidak valid jadi sudah gitu ya. Kemudian tugasnya luarannya dibuat dalam format landscape A3. Korti pastikan ada kop di bagian bawah, serempak kopnya dalam satu kelas. Udah pernah lihat tugas A3 yang ada kopnya kan? Dan kan yang ada logo Armadeo, ada mata kuliah, ada nama dosen tim pengampu, ada nama mahasiswa, NIM dan lain-lain. Itu ya, kalau tugas evaluasi satunya kelompok, semua nama kelompoknya harus ada. Itu kemudian apa lagi ya? Bisa baca time schedule kan? Oke. Nanti saya share di grup untuk time schedule, untuk core, dan satu lagi saya akan share nanti yang saya share untuk kartu ini namanya kartu evaluasi ya, atau kalau biasanya sebutnya dengan kontrol. Jadi mulai minggu depan kalian sudah evaluasi 1 atau sudah bimbingan evaluasi 1 harus membawa kartu ini untuk bimbingan. Jadi untuk membuktikan bahwa kalian sudah bimbingan atau belum. Untuk melakukan evaluasi minimal sudah melakukan 1 kali bimbingan minimal ya. Kalau ternyata pas bimbingan itu masih ditolak ya harus bimbingan lagi. Ini kan ada 2 kolom untuk bimbingan. Nah, target-target yang ada di sini ini sama dengan yang ada di time schedule ini. Di sini juga sudah ada untuk yang di regular way, kapan deadline evaluasi. Ingat ya, ini adalah deadline evaluasi. Bimbingan harus dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Ingat ya, jangan nanti tanggal 26 Maret evaluasi kalian baru cek dosennya tanggal 25 minta bimbingan. Itu cuma nyari tanda tangan aja, karena mustahil kalian bisa merevisi dalam waktu
kurang dari 24 jam untuk setiap target evaluasi. Nanti kalau kalian baca ya, saya tidak mau menerima request akses dari banyak mahasiswa. Jadi silahkan download file terlebih dahulu. Jadi sudah ada nih, klik file di sini. Saya ajarin kayak anak TK nih. File, terus klik download, terus klik yang tipe Microsoft Word. Ya. Jadi jangan, kok nggak bisa diedit di sini ya Bu ya? Nggak bisa diedit, emang tidak bisa diedit. Ini untuk kalian download. Begitu kalian download, pastikan yang diedit hanya yang berwarna merah saja. Ini warna merah. Oke, identitas kalian mana? Atau cipta. Anda pasti punya kesibukan, saya juga pasti punya kesibukan. Terus adalah saya juga punya kesibukan. Pasti kita ada beberapa waktu kan, Anda WA, chat, Pak, saya hanya jam 8 di kampus gitu. Ya mestinya Anda jam 8 kurang 15 datang gitu. Anda begini, jadi Anda siapkan materi letter atau diskusi gitu misalkan kalian. Ditolong dicarikan. Karena menghargai, kita sama-sama menghargai waktu itu punya kegiatan aktivitas rumahnya, saya juga bagaimana aktivitas kita masing-masing itu kita siapkan kan itu yang pertama. Nah, ketika bimbingan itu tolong betul-betul siapkan materinya dengan baik. Targetnya kita ada target 1, 2, 3, target 1 sampai mana? Tolong siapkan. Terus kemana siapkan? Sehingga kita enak. Dan ketika dosennya itu menulis catatan itu di kartu asistensi itu ditulis catatan, tolong diperbaiki dan sama hal yang sama tentu Anda berikan lagi kami itu gitu. Dan itu diperbaiki apa namanya tidak diperbaiki gitu. Ya. Baik dulu Pak, ini yang saya perbaiki karena kemarin masukkan Bapak ini. Oh ya. Kan itu yang kita minta proses. Karena
pindahnya di site tanpa proses yang bagus pasti bisa dilihat karena proses tidak pernah kemudian nanti hasil harus proses itu jelas. Nah, ketika tadi ada yang masih ya sekitarnya ya masih ada Masih mau share yang apa namanya isi lokasi itu. Nah, itu kalau lokasi nggak bisa dibayangkan ya, di mana lokasi? Itu kan ada lokasi. Mana lokasinya dia pesisir gitu ya? Ada pesisir, terus ada dataran gitu kan, ada dataran. Nanti memilih tapaknya, tolong jangan yang apa-apa aja. Misalnya contoh, ada punya apa namanya ukuran KDB-nya berapa persen, luas bangunannya berapa, iya berapa gitu. Kalau dari site yang besar misalnya yang kebaikan, ya jangan. Bagaimana bentuk site itu cari di Google dan gitu. Bentuk site seperti itu, bagaimana menata bangunan yang apakah harus lantai 3 misalnya, harus lantai 1 semua ya. Sehingga dapur kita site yang luas sekali gitu. Ya, kalau dia diperhatikan. Sehingga anak yang mengatur, kalau di lapangan, di kenyataan di lapangan itu, ada biasa orang adik, saya anak punya saya 5 ada, tapi saya ini ruang ini jadi ini. Ada yang atur aturannya misalnya KDB-nya 65%, misalnya di mana kalau itu 65% dalam saya itu harus saya luas ya. Saya dalam surat kepada Prodi untuk saya tidak itu nanti tidak perlu semua yang mungkin saya yang sainsnya itu yang sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Dan saya dilihat batas-batas yang memang kosong itu loh, yang kosong itu dipakai. Atau biarpun bagaimana bentuknya kayak itu kan kenyataan di lapangan itu bisa tidak segimpar dari saya. Tidak ada dua kan bisa itu segimpar bisa berlaku. Nah itu tentang saya apa? Lokasi sudah ditentukan. Bagaimana di ini apa namanya di pegunungan apa yang menjadi atau apa namanya ya fokus kita. Jadi di pegunungan ada view-nya. Yang mana ruang yang membutuhkan view gitu loh. View sistem. Jangan ruang besar ruang tidur ada view sistem ruang ruang sistem bisa. Nah, apa yang Anda perhatikan ketika membuat desain pertama dulu? Sering kali Anda merencanakan itu tidak apa namanya tidak memperhatikan fungsinya. Siapa yang melakukan apa itu aktivitasnya. Siapa aktivitasnya? Terus aktivitasnya apa? Kapasitasnya apa? Izin harus pastikan berapa yang akan melakukan aktivitas di sana. Fix number karena itu susah banyak rumah yang kosong ya itu dalam perhatikan aktivitas kapasitas lalu furniture-nya alat-alat pendidikannya ukurannya berapa sirkulasinya berapa itu sehingga tidak padat sekali tidak longgar sekali karena banyak ruang kosong tidak dipakai dimanfaatkan itu yang pertama harus kita perhatikan. Terus yang terdiri kan Anda tidak boleh buat dibayangkan lagi kan, tapi harus saya tentukan. Oh ini loh topik saya ada yang tadi sebentar saya lihat ada yang game, gitu loh. Ada apa lagi ini banyak sekali. Nah itu justru Anda tinggal melakukan siapa yang anak muda jadi sebetulnya sudah di situ umur berapa ya tanya? Kalau mungkin berapa persen dia mobil, berapa persen dia motor. Asumsi karena dari mana tim yang bagus ini saya berapa mobil, berapa motor, asumsikan aja terus sekian oh dengan ruang sekian kapasitas apa dibutuhkan di sana oh kapasitas apa dibutuhkan di sana aktivitas, fasilitas kita sama ada satu yang sedikit alat-alat kecil dan sebagainya
dengan klasifikasinya di A harus sekian banyak saya dapat kapasitasnya, B sekian, C sekian. Ada yang juga Pak coba yang tipe C misalnya, kan bisa ya. Atau yang kapasitas sekian orang, misalnya ada di situ. Tadi saya sampaikan jurnal, misalnya boleh lebih bagus jurnal sehingga lebih analisisnya lebih baik. Nah, justru pada kesempatan ini saya ingin diskusi dari tanyakan apa yang kira-kira yang kira-kira kurang paham. Nanti kita kan berlima nih, kita bagi-bagi nanti. Saya ini kelompok satu, kelompok dua, tiga. Saya kira itu saja sih. Nanti pemilihan tampak silakan. Saya akan tahu ketika pemerintah tahu ini hebat orang berani dia memilih sehingga bagaimana dia mengatur bangunannya, bagaimana dia menakar rencana bangunannya. Dengan apa? Kita beri semakin sulit untuk apa ya? Kalau nggak bisa menakar itu kan lebih bagus. Karena nanti permasalahan di lapangan tidak sama pasti akan. Saya kira itu saja. Kalau disiplin memanfaatkan waktu, ada sibuk, kita sibuk, ada punya kegiatan, kita janjian jam 5 sore sebelum itu ada gerakan, jangan sampai saya sering saya mundur ke begitu jam 7 dibilang dari jam 8 besok ini kan jam besoknya jam 8 lagi jam 9 gerakan terus saya ini jam besok jam 8 dibilang jam 7 dari sebelum. Jadi berapa itu? 80 dari di depan. Nah, artinya apa? Artinya, mari kita manfaatkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kalau ada diskusi tambahan, silahkan. Kalau ada Mau menanyakan masalah kelompoknya tuh Bu. Bapak juga boleh. Kan ada yang belum join tuh. Ada 2 orang yang saya personal tuh berarti dia nggak masuk ya? Ya yang nggak masuk tuh gimana solusinya Bu? Ya, kamu mau rekap dulu yang nggak masuk. Kamu kan korti biar nggak saya hubungin semuanya. Kalau saya juga bingung, saya datangnya yang masuk atau tidak, nggak ada jawaban. Kamu hubungin dulu ada berapa orang yang belum dapat kelompok yang tidak masuk hari ini. Saya tunggu sampai besok. Chat dia personal ke saya, nanti saya spread dia bisa masuk ke grup yang mana supaya rata nanti kelompok. Kirim yang belum kelompok, nanti kirimkan nama sama nih. Berarti misal kalau tidak saya kirimkan ke Ibu langsung nama sama nicknya aja ya. Terima kasih Bu. Ya, saya tunggu sampai besok ya. Pertanyaan kini topografi. Coba nantaran topografi untuk ngalir itu. Ya misalnya pegunungan. Sih nggak anu bisa mungkin itu lagu paling tuh. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, ini fungsi ya, jadi fungsi. Kalau saya definisi fungsinya, jangan sampai kalian itu tidak paham dengan apa yang kalian bikin. Contohnya nih, ini simpel, spa yang tadi saya bilang sama Pak Jokowi, yang nggak ada apa lain. Kalau spa menurut kalian itu fungsinya itu ada apa ini? Menurut kalian? Jet, Terus lagi petunggu, refleksi, terus ada lagi nah, sauna, ada lagi pedikir segala macam. Oke, jadi gini untuk meluruskan itu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Karena kan kalian pikir itu spa di dalam otak kalian, pikiran kalian. Di Bali itu banyak memang namanya spa, ada A, spa B, spa C, banyak banget, dan di situ ada juga refleksi dan segala macam. Tapi kalau secara definisi coba dicari spa itu kalau tidak salah namanya spa itu super aqua. Jadi secara arti dia adalah pengobatan lewat air. Secara otomatis pijat itu adalah bukan fungsi utama di situ, tapi fungsi airnya, maksudnya pemijatan lewat air
refleksi lewat air. Karena dari sejarahnya spa itu muncul, itu tentara Belanda dulu, mereka itu kecapean, terus mandi di sungai yang cukup deras sehingga tekanan air tersebut menjadi bahan refleksi mereka dan tubuh mereka, bahkan air terjun dan segala macam. Itu namanya spa. Jelas? Banyak lagi yang kalian mungkin art gallery, art shop sama art gallery bedanya apa? Ada yang ambil art shop? Nah, ada. Tahu kuncinya di mana? Shopnya. Artinya ada interaksi komersial di dalam sana. Walaupun dia itu adalah tempat pajak atau kategorinya museum, tapi bisa dijual. Artinya ada workshopnya di sana, ada ruko-rukonya di sana, ada penjualnya di sana. Kalau galeri beda lagi. Contohnya lagi kayak guest house, penginapan, pondok wisata. Kalau dibaca pondok wisata, KBLI bahkan diregulasi pemerintahan untuk cari izin. Guest house, pondok wisata dan segala macam itu adalah tempat di mana fungsi tersebut berada di kawasan masyarakat lokal. Jangan bikin villa, jangan bikin resort. Ya, makanya lokasinya nanti harus benar-benar dicari. Karena si guest house ini tempat di posisi ini. Jangan sampai guest house kalian jadi hotel atau jadi villa atau resort. Salah. Jadi ya, masih banyak kayaknya harus kalian baca. Gym fitness center itu masih sebenarnya dicari dulu. Pak, saya masih bingung Pak, secara definisi saya nggak ngerti kalimatnya itu ambigu atau gimana. Nah, sebenarnya contohnya yang dikatakan Pak Par tadi, lihat aktivitas yang dilakukan di sana. Dari aktivitas tersebut kalian tahu tuh, oh ternyata fungsi-fungsi yang ada itu ya begini. Secara studi presiden yang dicari itu bukan sekedar lewat studi presiden, tapi memberi sebuah injeksi kepada otak kalian bahwasanya ternyata di spa itu ada fungsi air terjun yang bisa memijat badan. Secara pemikiran kalian tuh udah pasti oh ternyata fungsinya harus ada ini. Jangan sampai salah untuk definisi, padahal itu hal yang paling gampang ya sebenarnya. Gampang banget dicarinya, cuma salah pahamnya banyak banget jadi. Ya, mungkin setelah minggu depan setelah kalian cari site, kayaknya bertanya udah masukin siapa yang dataran, siapa yang di pegunungan, siapa yang di pesisir. Kalian udah nyari si site-nya. Nah, dari site lokasi tersebut juga kalian nggak boleh semena-mena harus menaruh gitu dan tidak harus site-nya kota itu tidak. Ya, jadi lihat regulasinya dari site-nya, apakah kemungkinan dari fungsi yang kalian punya itu tepat sasaran di site yang kalian maksud. HBU, high base use. Bagaimana si site itu memiliki potensi setinggi mungkin terhadap fungsi yang kalian bikin. Jadi di sana itu sebenarnya contohnya spa, tapi kalian masukin art gallery kan enggak. Pak, kenapa kamu mau masukin itu di sini? Ya Pak, karena site-nya kotak ya. Jangan bikin alasan kayak gitu. Ini dari spa 3, bentar lagi spa 4 tuh nggak ada clue-nya sama sekali bahkan. Jadi dikasih kalian nyari isunya sendiri, bikin ya udah. Kita ngasih cuma karakteristiknya. Kalau di sini mungkin lebih ke programming dan bagaimana kalian menentukan si site-nya itu tepat nggak dengan fungsi yang kalian mau. Tiba-tiba Pak saya bikin pusat informasi di atas gunung gitu. Ngapain pusat informasi di atas gunung? Jadi orangnya naik gunung dulu cari informasi terus turun lagi gitu. Lucu kan? Pak saya pengen bikin spa di atas gunung gitu ya, dari airnya. Tapi kan ada ini Pak apa si air gunungan gitu. Aqua. Jadi tempat ini dulunya tempat aqua Pak, jadi spa.